Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartini SEME, dosen tetap pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teguh Umar. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan unsur pengajaran dalam portofolio dosen dan uji kompetensi tugas pokok dosen pada tahapan sertifikasi dosen tahun 2026 yang sedang saya ikuti. Pada bagian pertama video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang akan saya ampu, mencakup deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta sistem penilaian sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester RPS. Selanjutnya pada bagian kedua, saya akan mendemonstrasikan rekaman proses pembelajaran untuk salah satu materi dalam mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan kode FE106 berbobot 3 SKS ditempuh mahasiswa pada semester 2 program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Secara singkat, mata kuliah ini mengkaji konsep, teori, dan permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, meliputi faktor dan struktur ekonomi, hambatan dan prasyarat pembangunan, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pemerataan, hingga kebijakan dan sumber pembiayaan pembangunan. Mata kuliah ini dirancang dengan penekanan pada konteks Indonesia, serta relevansinya terhadap sektor unggulan universitas, yaitu agro and marine industry. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi pada 4 ranah, yakni sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, khususnya kepekaan sosial dan semangat kewirausahaan, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan perencanaan pembangunan, serta kemampuan memecahkan masalah dan mengevaluasi kebijakan ekonomi pembangunan, serta penguasaan konsep perencanaan pembangunan yang berkeadilan. Dari capaian tersebut, kami merumuskan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut dengan CPMK. Untuk demonstrasi pembelajaran pada video ini, saya mengambil materi pertemuan ketiga dengan subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menyebutkan dan memahami faktor-faktor pembangunan ekonomi, serta memberikan contoh nyata dalam konteks Indonesia, yang merupakan turunan dari CPMK 1 dan CPMK 4. Materi pembelajaran mata kuliah ini disusun dalam 10 pokok bahasan yang berurutan secara kumulatif, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi pembangunan, ciri negara yang sedang berkembang, faktor-faktor pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, hambatan pembangunan, prasyarat pembangunan, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, serta pertumbuhan ekonomi, kemiskinan pemerataan, kebijakan, dan sumber pembiayaan pembangunan. Materi yang akan saya demonstrasikan pada bagian kedua video ini adalah pokok bahasan ketiga, yaitu faktor-faktor pembangunan ekonomi, yang mencakup dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, faktor sosial, serta politik dan administrasi, disertai dengan contoh nyata penerapannya di Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan sistem pembelajaran campuran yang memadukan tatap muka dan belajar mandiri. Setiap pertemuan terdiri atas 2 kali 50 menit tatap muka berupa penyampaian materi dan diskusi di kelas, ditambah 1 kali 50 menit belajar mandiri di luar kelas berupa penugasan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan. Secara umum, mata kuliah ini menerapkan 3 metode pembelajaran yang konsisten digunakan di sepanjang 15 pertemuan, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing materi. Yang pertama adalah metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Ketiga metode ini saya kombinasikan secara proporsional di setiap pertemuannya. Yang pertama, metode ceramah untuk membangun fondasi konseptual. Yang kedua, diskusi untuk memperdalam pemahaman secara interaktif. Dan studi kasus untuk mengasah kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap fenomena pembangunan ekonomi yang sesungguhnya. Interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa dibangun melalui beberapa bentuk. Di awal pertemuan, saya akan menggunakan persepsi dan pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan awal mahasiswa dan menumbuhkan rasa ingin tahunya.
Kemudian selama penyampaian materi, saya juga membuka ruang tanya jawab dan cek pemahaman secara berkala. Pada sesi diskusi, mahasiswa saya ajak berdiskusi baik dalam kelompok kecil maupun secara perorangan, agar setiap mahasiswa punya kesempatan menyampaikan pendapat terhadap materi yang dibahas. Di akhir pertemuan, saya akan mengajak mahasiswa menyimpulkan poin-poin kunci secara lisan, kemudian saya menutup dengan konfirmasi dan penguatan sebagai bentuk umpan balik kepada mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah ini mengacu pada rencana pembelajaran semester (RPS) dengan pembobotan sebagai berikut. Untuk tugas itu sebanyak 25%, sementara kuis sebesar 10%, ujian tengah semester 25%, akhir semester atau UAS sebesar 40%. Nah, setiap komponen penilaian tersebut memiliki indikator capaian yang disesuaikan dengan sub capaian pembelajaran pada masing-masing pertemuan. Sehingga penilaian yang diberikan benar-benar mencerminkan pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah ekonomi pembangunan yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran untuk materi pertemuan ketiga, yakni faktor-faktor pembangunan ekonomi sesuai dengan RPS yang telah saya unggah pada aplikasi Serdos di Sistar. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Rafis, Tarmizi, Mulyadi, Andika, Raffi, Rulana, Fahmi, Rumi, Humaira, Zuat, Sudayu. Baik, terima kasih. Ya, baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep pembangunan dan ciri-ciri negara berkembang ya. Nah, di pertemuan ini saya ingin mereview kembali. Ya, siapa yang bisa jawab? Apa sih yang membedakan negara maju sama negara berkembang? Ya, itu Saya yang membedakan negara maju dan berkembang ada tiga aspek. Yang pertama aspek dari sumber daya manusia, yang kedua aspek dari teknologi, dan yang ketiga dari aspek infrastrukturnya. Oke, baik, terima kasih Andika. Ya, benar ya. Jadi yang membedakan antara negara maju sama negara berkembang itu ada beberapa aspek. Salah satunya dari seperti yang sudah disebutkan sama Andika ya. Dan tidak hanya itu, ada lagi aspek lain, misalkan dari sisi produktivitasnya ya, dari sisi pendapatan per kapita, dan dari sisi struktur ekonomi. Nah, kalau misalkan di negara maju itu struktur ekonominya itu didominasi dengan sektor industri dan jasa. Sementara kalau di negara berkembang itu dia lebih bergantung pada sektor pertanian atau sektor primer, seperti itu ya. Oke, sekarang membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih, apa sih yang membuat suatu negara itu bisa sangat maju dan menjadi tertinggal gitu ya. Nah, untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah pada materi hari ini diharapkan mereka itu bisa mampu menyebutkan dan menjelaskan ya, dan menganalisis faktor-faktor pembangunan ekonomi serta membandingkan penerapannya dari negara maju sama negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, ini adalah outline materi hari ini. Kita mulai dari pendahuluan, konsep dan tujuan pembelajaran. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu ada banyak ya. Salah satunya adalah dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan investasi, teknologi dan inovasi, kewirausahaan, modal sosial, institusi, demografi, dan globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran dalam materi hari ini yaitu kalian itu diharapkan bisa memahami kerangka teori, ya, menganalisis data-data yang ada,
Kemudian bisa membandingkan pembangunan ekonomi lintas negara. Dan yang terakhir, kalian bisa diharapkan berpikir kritis dan analitis. Nah, sebelum kita masuk ya ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, kita di sini mau memahami dulu perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, meskipun terdengar mirip ya, tapi ini memiliki makna yang berbeda. Ya, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu hanya sebagai kenaikan output ya, atau pendapatan nasional real dalam suatu periode. Nah, ini dia diukurnya secara kuantitatif, hanya naik turunnya angka dari produk domestik bruto aja, ya, tanpa memperhatikan apakah kenaikan tersebut diikuti dengan perbaikan struktur ekonomi atau distribusi kesejahteraan. Jadi dia cuman hanya tinggi-tinggian angka aja ya PDB-nya, tapi dia nggak memikirkan tuh apakah walaupun tinggi angkanya masyarakatnya itu sejahtera atau enggak. Tingkat ekonomi yang dicapai itu dirasakan sama semua kalangan enggak? Merata enggak pembangunan itu? Nah, itu dia ya bedanya. Sementara kalau misalkan pembangunan ekonomi ya, dia bersifat multidimensi. Maksudnya pasti multidimensi. Multidimensi itu dia nggak hanya meningkatkan pendapatan per kapita, ya, tetapi dia juga melihat perubahan struktural. Jadi di sini bisa terlihat ya bedanya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu dia belum tentu merata, belum tentu kesejahteraannya itu dirasakan sama semua pihak. Tapi kalau pembangunan itu sudah masuk ke dalamnya. Ya, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi, ibaratnya kita cuma melihat angka nominalnya aja yang gede, ya. Tapi kalau misalkan pembangunan ekonomi, kita nggak cuma merasakan angka, kita juga nggak cuma melihat angkanya, tapi kita juga merasakan angka itu. Jadi dari sisi kualitas pembangunan manusianya juga meningkat gitu. Dari sisi aspek pendidikannya, kesehatannya, masyarakat itu baik gitu. Tapi kalau misalkan pertumbuhan ekonomi dia nggak melihat itu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian nah nih ada diskusi. Menurut kalian kalau di Indonesia itu mana yang lebih penting? Tumbuh cepat atau berkembang merata? Berkembang merata. Kenapa gitu? Karena Indonesia ini termasuk negara berkembang. Karena memang negara Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang ya. Cuman gini, konteksnya tuh kita Indonesia kan negara berkembang nih. Nah, sebagai negara berkembang, dia harusnya tuh kejar apa dulu? Dia kejar untuk tumbuh cepat, ya. Kalau dia tumbuh cepat, artinya gini nih, dia kejar angka doang. Tapi dia nggak melihat tuh angka itu nanti bisa dinikmati sama semua orang nggak, sama semua pelosok negeri nggak. Nah, dia nggak lihat tuh. Contohnya gini deh, kalau Indonesia. Di awal pembangunan Indonesia, mereka itu kejar pertumbuhan cepat. Kejar pertumbuhan cepatnya mereka itu konsentrasinya hanya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa mereka ciptain banyak infrastruktur. Makanya lengkap kan infrastruktur di Pulau Jawa. Harapannya di Pulau Jawa itu ketika dia udah maju nanti, si Pulau Jawa ini bisa mengajak pulau-pulau lain untuk maju juga. Nah, tapi apa pada kenyataannya? Bisakah dia ngajak pulau lain untuk maju juga? Tidak. Terus di Pulau Papua ya, Sulawesi, Sumatera itu ada beberapa daerah yang sangat miskin gitu kan. Nah, jadi artinya gagal kan kalau misalkan cuma ngejar-ngejar tumbuh cepat doang, ya kan? Nah, jadi harusnya dikejarnya juga berkembang dan berkembang, ya. Jadi biar semuanya itu merasakan kesejahteraan gitu, ya. Nah, ini sebagai contoh kasus ya. Jadi tuh di negara Korea Selatan pada tahun 1967 ya, Korea Selatan itu termasuk ke dalam negara termiskin di dunia, bahkan lebih miskin negara-negara di Afrika. Tapi itu dulu ya pada tahun 1967 ya. 6 dekade kemudian dia menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Seperti sekarang kalian bisa lihat kan kemajuan Korea Selatan. Dulu pada tahun 1967 pendapatan per kapitanya itu hanya sebesar 151 dolar Amerika. Tapi sekarang di tahun 2025
ya, tumbuh lebih dari 200 kali lipat dalam 58 tahun. Ya, nah, pasti menjadi tanda tanya ya, gimana bisa Korea Selatan mencapai hal itu? Benar nggak? Ya. Dan kenapa juga ada negara yang nggak bisa mencapai itu? Benar nggak? Ya kan? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ada faktor-faktornya yang bisa membuat suatu negara itu bisa maju dan tidak. Seperti itu ya. Ya. Baik, berikut adalah ringkasan materi pertemuan kita hari ini ya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara itu ada sumber daya alam ya. Sumber daya alam ini dia modal dasar ya. Tapi jangan sementang sumber daya alamnya ada, terus kalau nggak dikelola dengan baik ya sama aja, kita nggak bisa jadi negara maju ya. Jadi walaupun sumber daya alam kita banyak, tapi harus dibutuhkan pengelolaan yang baik gitu ya. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah investasi jangka panjang. Maka dari itu konsep untuk pendidikan dan kesehatan seluruh masyarakat itu harus didapati ya. Kemudian modal dan investasi, teknologi dan inovasi. Nah, pasti kalian cenderung tahu lah ya, kalau misalkan negara maju, pasti kita bisa menandainya dengan mudah dengan penggunaan teknologi dan inovasi mereka yang sangat masif gitu ya. Kemudian kewirausahaan, modal sosial, dan institusi dan governance. Mungkin kalian juga nggak ini lagi ya, bahwasannya institusi itu memegang peranan penting, ya kan? Jika pengelolaan institusinya nggak baik, maka banyak mempengaruhi pembangunan ekonomi. Karena apa? Karena kebijakan yang dibuat, kalau misalnya kebijakannya itu memudahkan investasi, maka investasinya akan banyak datang kan ke negara tersebut kan. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau misalkan investasinya, birokrasinya itu berbelit-belit, banyak polusinya, cenderung investor malas kan invest di situ. Kemudian demografi ini dia jika bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya, maka akan bisa menjadi penopang ya bagi pembangunan ekonomi. Kemudian globalisasi dan dagang. Oke, baik. Sesi selanjutnya adalah kita akan diskusi ya mengenai, di sini ada satu video yang judulnya tentang Bank Dunia beberkan penyebab Indonesia sulit naik kelas ke negara berpendapatan tinggi. Nah, jadi nanti saya minta kalian untuk bikin kelompok kecil ya, kita berdiskusi. Instruksi diskusinya adalah sebelum menonton ya, tuliskan dulu nih hipotesis awal. Menurut kalian, apakah kemiskinan di Indonesia ini lebih disebabkan karena faktor mentalitas atau budaya, atau dikarenakan faktor struktural atau institusional? Ya, kaji dulu itu. Penyebab kemiskinan di Indonesia ini lebih disebabkan karena apa? Ya. Kemudian setelah menonton video ini, coba identifikasi minimal 3 faktor pembangunan. Kan tadi ada 9 faktor ya. Nah, ini identifikasi 3 aja. Ya. Yang paling mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Ya, baik, kita buka dulu videonya. Menangani tahun 2026, Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi yang signifikan, posisinya sebagai negara berpendapatan menengah dinilai belum cukup kuat untuk bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Bank Dunia memperingatkan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam fenomena middle income trend. Hal itu bisa terjadi apabila tidak segera mengimplementasikan reformasi struktural yang mendalam, khususnya dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi. Namun Indonesia masih tertinggal pada berbagai indikator prasyarat pertumbuhan, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan bisnis. Ia menilai masih ada sejumlah tantangan yang perlu dibenahi. Menurutnya, permasalahan ini sangat krusial. Pasalnya, Indonesia harus mulai beralih ke mesin pertumbuhan ekonomi yang baru.
Mengingat model pertumbuhan yang selama ini dianggapkan tidak lagi memadai untuk membawa Indonesia ke level pendapatan tinggi. Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa ekosistem perusahaan besar di Indonesia kurang dinamis dan produktif dibandingkan negara berpendapatan tinggi lainnya. David menyoroti produktivitas perusahaan di Indonesia justru tidak meningkat seiring dengan bertambahnya skala usaha. Kondisi ini memicu tingginya angka tenaga kerja informal yang mencapai 83%, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan pajak dan terbatasnya ruang fiskal untuk investasi produktif. Meski demikian, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 tetap dianggap realistis, asalkan pemerintah konsisten menjalankan reformasi struktural, bukan hanya peningkatan investasi. Ya baik, tadi sudah ditonton ya videonya dan tadi sudah saya jelaskan juga instruksinya. Nah, oke baik, kalau gitu silakan dibentuk kelompoknya, silakan didiskusikan ya instruksinya tadi, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, selanjutnya Oke baik, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang kita dengarkan hasil kesimpulan dari masing-masing kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Baik, untuk yang soal yang pertama itu, yang di sini kami mengambil faktor struktural dan institusional. Nah, dikarenakan yang faktor pertama itu adalah mentalitas dan budaya. Tidak semua orang itu punya mentalitas dan budaya untuk selalu miskin, selalu hidup di bawah kurung. Ada sebagian manusia atau masyarakat itu yang memang mau keluar dari zona nyamannya. Nah, faktor yang memang kami ambil ini itu disebabkan oleh pihak pemerintah, yang mana di saat kampanye dulunya dari Wapres sendiri itu menyebutkan bahwa saya 19 lapangan pekerjaan. Nah, yang tercatat sekarang ini masih 1,2 juta lapangan pekerjaan. Itu tercatat dari SPPG, MBG dan Popdes. Itu yang sudah tercatat. Nah, dan pun kita menarik lagi kepada pajak, yang mana PPN itu 12%. Itu sangat mencekik bagi masyarakat itu sendiri. Nah, dalam agama aja kita agama Islam ya, maaf bagi yang non dalam agama Islam itu sebatas 5% Bu dari pajak pendapatan. Sedangkan negara mengambil 12%. Nah, di situ saya rasa pemerintah itu yang memiliki mental dan budaya yang masih di bawah hukum Bu. Jauh dalam kata ingin memajukan negara itu sendiri. Nah, untuk yang soal nomor 2, kami memilih di sini SDM, SDA dan institusi. Kembali lagi, SDA itu sumber daya alamnya. Bagaimana di Papua itu dikerok? Saya pernah mendapatkan data bahwasanya dalam per tahun itu jumlah hasil aset yang diambil dari Papua itu bukan lagi miliaran, tapi triliun itu. Nah, dari situ aja kita udah bisa melihat bahwasanya di situ kita tidak perlu membutuhkan lagi investor. Kalau misalnya dari pihak dari SDA kita itu sudah memadai, jadi kita olah SDA kita itu sebaik mungkin untuk memajukan negara kita sendiri. Nah, Oke baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Baik Ibu, kami dari kelompok 2, saya perwakilan dari kelompok 2 izin memaparkan dari beberapa soal yang telah ditampilkan. Jawaban dari kelompok kami untuk soal pertama, sebenarnya dari dua faktor yang ada pada soal itu sangat mempengaruhi kemiskinan yang ada di negara kita. Nah, baik itu dari sektor budayanya maupun adanya dari faktor strukturalnya, Bu. Nah, dari budayanya sendiri yaitu dengan pola pikir atau kebiasaan tertentu oleh masyarakat yang menyebabkan atau mempengaruhi kondisi ekonomi yang ada pada negara kita. Nah, namun di kelompok 2 kami sudah menyepakati bahwasanya hal yang paling terpenting atau yang mempengaruhi dari kemiskinan negara kita yaitu adalah struktural, Bu. Nah, hal ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan ekonomi di negara kita, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya akses pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang belum merata sama sekali di negara kita, Bu. Nah, untuk soal kedua,
Dari 9 faktor yang sudah Ibu jelaskan terlebih dahulu, ada 3 faktor yang kami sepakati yang dapat membangun negara kita ini. Yang pertama itu ada faktor institusi, SDM, dan teknologi. Nah, kenapa kami sepakat pertamanya itu institusi, Bu? Kita sumber daya alam itu kaya di negara kita. Nah, namun pendidikan di negara kita ini sangat berkurang, sehingga diperlukannya pendidikan yang lebih lanjut dan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada. Dengan adanya kualitas SDM itu, hal itu dapat mempengaruhi teknologi dan inovasi-inovasi terbaru, Bu, menciptakan inovasi terbaru dan membuka lapangan kerja, sehingga hal ini dapat memajukan negara kita dan menghilangkan kemiskinan yang ada di negara kita, Bu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, sekarang kita masuk sesi pembahasan ya. Ini ada tugas individu yang buat kalian. Nah, jadi tugasnya adalah pilih satu negara berkembang yang kecuali Indonesia. Ada banyak tuh negara berkembang, ada Vietnam, Filipina, ya. Nah, kalian bisa pilih satu, ya. Kemudian kalian carikan data resminya, ya, baik itu bisa dari BPS, World Bank maupun dari IMF, ya. Nah, soal yang harus kalian jawab adalah faktor pembangunan apa yang paling menonjol di negara tersebut, positifnya, negatifnya. Misalkan contoh Indonesia. Faktor yang paling menonjol adalah apa? Positifnya kan sumber daya alam kan dia banyak kan. Negatifnya apa? Tentu dari negara sendiri gitu ya. Nah, kemudian soal nomor 2, bagaimana nih perbandingannya dengan kondisi faktor yang sama di Indonesia? Misalkan kalian pilih di Filipina, misalkan. Kondisi sumber daya alam di Filipina bagaimana, di Indonesia bagaimana? Itu dibandingkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasikan kebijakan apa yang dapat diberikan agar faktor tersebut bisa dikelola dengan baik. Ya, nah jadi ini adalah tugas individu ya dengan ketentuan itu esai analitisnya dibuat 800 sampai 1200 kata. Ketentuannya bisa dilihat di samping ya. Batas pengumpulannya 2 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti biar bisa saya cek terlebih dahulu. Oke? Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan kita sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.